Ya. Aku dari Oke, jadi kenalkan aku Kemanggisan. Dava. Ini yang baju merah. Dan kita ini lintas planet ya. Kita beda planet Ya, kayaknya kita ya. betul-betul. Satu, Aku di yang Planet satu di Bekasi. planet Jakarta, satu planet Bekasi gitu. Nah, ya. Oke, daripada Mungkin terlalu kalian malam, yang kita di Bekasi, mulai. oh ya Kenapa? sana. Nah, mungkin kalian yang di Planet Bekasi mungkin pernah lihat aku. Ya, ya salah satu. Ya, ini kayaknya juga ada teman-teman Kemanggisan aku juga sih di sini kayaknya. Waduh. Ramai nih kayaknya nih. Iya, ramai sih ini. Oh, udah 66. Ntar Nah, pasti ya. nambah lagi ntar. Oke, daripada kelamaan, kita Sip, ya. mungkin mulai aja kali ya. Materinya ini kita bakal bagi jadi 4 bab sebenarnya. Ada 4 bab, yaitu, nih, ada System of Linear Equation, Regression dan Interpolation, Taylor Series, dan Root of Equations. Nah, nanti aku akan bahas yang bab 1 dan 4 alias System of Linear Equation, dan juga Root of Equation, dan juga teman aku, Dava, akan menjelaskan tentang yang Regression dan Interpolation, dan juga Taylor Series. Oke, kita mulai dulu untuk yang di System of Linear Equations ya, kita review nih. Sebenarnya sistem linear of equation tuh di scientific computing itu sebenarnya nggak beda jauh sama di linear algebranya semester 1. Jadi kita mengubah dulu bentuk yang ya polinom biasa, ya misalnya dia 3x, 3x plus sekian y plus sekian z sama dengan bla 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 itu, kita ubah dalam bentuk matriks dulu, gitu. Kita ubah dalam bentuk matriksnya seperti yang di gambar bawah ini, yang di PPT-nya dari atas ke bawahnya, gitu. Oke. Nah, untuk mencari si nilai-nilai x itu atau ya nilai si x, y, z atau variabel-variabelnya itu sebenarnya ada 3 cara utama sebenarnya. Sebenarnya cuma dua sih, 2 cara utama sebenarnya. Tapi ya bisa dikatakan 3 lah. Ada Gauss elimination yang udah kita pelajarin di linear algebra. Gauss-Jordan elimination itu juga cuma lanjutan dari Gauss elimination dan juga LU decomposition. Sebenarnya kalian mungkin udah ngeh juga, yes kita juga ada pivoting. Cuma pivoting itu kita nggak terlalu fokus pelajarin karena si pivoting itu berlaku untuk si komputer. Jadi si pivoting itu fungsinya itu cuma buat mengurangi error lah. Kalau misalnya gini deh, kalau misalnya pecahan, kita bermain dengan pecahan, yes dia bakal tetap akurat. Tapi kalau misalnya kita bermain dengan desimal kan ya adalah minimal sedikit pembulatan pasti ada. Nah, gimana cara kita meminimalisir si pembulatannya itu? Ya pakai pivotnya. Nanti aku akan sedikit singgung lah pivot tuh kayak gimana cara kerjanya. Tapi di sini aku akan fokusnya lebih ke LU decomposition karena ya aku harap sih untuk yang Gauss dan Gauss Jordan udah bisa lah ya dari linear algebra kan. Yang penting kalau Gauss itu kan bawahnya segitiga jadi nol, Gauss Jordan atasnya juga jadi nol, terus dapat langsung matriks identitasnya gitu. Makanya final formnya adalah IX sama dengan C kalau yang Gauss Jordan elimination. Identitas kali X sama dengan C langsung dapat tuh. X1, X2, X3 dapat. Kalau yang LGD composition, nah kita bahas dulu deh. Misalnya nih aku punya soal, sebentar ya. Aku punya soal yang kayak begini misalnya. Ada X minus 2Y plus Z sama dengan 4. Terus ada minus 2X plus Y minus 3Z sama dengan minus 6. Terus ada 3X minus 3Y plus Z sama dengan 7. Dari sini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Gimana caranya? Ya, ya udah kita ambil si koefisiennya aja, koefisien dari setiap variabelnya. Kita bikin ini semua jadi 1 minus 2 1 terus minus 2 1 minus 3 terus 3 bentar ya. 3 minus 3 dan 1. Jangan lupa kita mesti tambahin di sini kali X, Y, Z. Sama dengan hasilnya. Hasilnya adalah 4 minus 6, 7. Nah, format matriks ini, kita sebutnya ini sebagai A, matriks A. Ya, sebenarnya bebas, itu cuma nama doang sih. Tapi ya, kita ikutin aja. Ini matriks A, ini adalah matriks X, dan ini adalah matriks B. Jadi format dasarnya itu adalah AX sama dengan B. A, X, sama dengan
B ya, B kecil ya. Nah, format awalnya mesti gini dulu nih. Oke, A X, A kali X itu sama dengan B. Nah, ini mungkin aku mesti sedikit review dulu. Ini kan namanya juga LU decomposition. L itu apa? L itu adalah lower triangular matrix. Maksudnya apa? Di PPT, oh nggak ada ya? Oke, untuk yang di lower itu berarti angka nolnya di bawah. Sorry, angka-angkanya itu di bawah. Jadi nolnya di atas. Misalnya kayak begini. Matriks L, ini contohnya ya, contoh aja. Angka aja jangan lihat. Oke, misalnya jadi kayak begini nih. Satu, 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 nol, nol, nol. Nah ini angka satu bisa angka berapapun ya. Yang penting kalau misalnya lower triangular matrix, berarti angka yang ada di matriks itu ada di segitiga bawahnya, di sini. Oke, ini adalah disebut dengan lower triangular matrix. Sebutnya singkatnya L. Nah, U-nya gimana? Ya kebalikannya aja. U namanya juga U upper, upper triangular matrix. Ya udah, kebalikannya aja. Nah, kayak gini nih. Jadi segitiga kebalik nih, di atas jadi segitiganya. Oke, ini sekilas review aja, macam-macam matriks ya. Karena kita perlu bentuk ini di LU decomposition, karena yang namanya juga LU. Kita perlu dua-duanya, lower triangular matrix dan juga upper triangular matrixnya. Oke, oke. Sekarang kita eh, bakal pecah dulu. Ini sebenarnya namanya juga decomposition. Kita memecah si matriks A-nya dulu. Oke, kita pecah matriks A itu menjadi matriks L dikali matriks U. Oke. Nah, karena kita tahu format awalnya kayak begini, maka kita bisa gabungi keduanya jadi L, matriks L ya, dikali matriks U, dikali matriks X-nya sama dengan B. Atau ya, matriks B lah. Oke, ini starting point kita dari sini untuk mencari X-nya. Oke, nah sekarang kita bisa misalkan lagi UX ini. Kita bisa misalkan matriks U dikalikan dengan matriks X. Itu adalah matriks, sebenarnya ini bebas lagi sih. Aku sebutnya matriks Y aja lah. Oke, ini jadi satu step lagi kita untuk menghitung X-nya. Nah, dari kedua matriks ini, kita bisa simpulkan bahwa L kali Y, matriks L, dikali matriks Y, itu sama dengan matriks B. Oke, nah dari sini, kita bisa cari dong si Y-nya. Di sini kita cari Y-nya. Y-nya ketemu, kita masukin ke sini. Baru kita find X-nya. Gitu. Kira-kira alur dalam si LU decomposition-nya kayak begini. Oke. Nah, sekarang kita coba dalam langsung contoh soal yang tadi dah. Dengan angka langsung ya. Nah, berarti kita tuh susun dulu nih. A sama dengan matriks L kali matriks U. Oke. Nah, matriks L ini kita set jadi identitas dulu. Oke. Dan U ini kita samain dengan A dulu. Karena kita tahu matriks A itu sama aja kayak identitas dikali A. Setuju? Ini dia
anggap ya kayak perkalian satu lah. A sama dengan satu kali A. Oke. Nah, kita berawal dari sini untuk mencari si L dan U-nya. Oke. Caranya gimana? Ya, kita gambar dulu aja. Ini karena kita pakai matriks 3 kali 3 ya. Jadi ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Dikali U, U-nya itu anggaplah masih A, karena kita masih mengalihkannya dengan identitas. Oke, kita masukin lagi si A-nya, berarti A-nya itu 1, -2, 1, -2, 1, -3, terus 3, -3, 1. Oke, kira-kira kayak begini jadinya. Nah, sekarang kita harus membuat ini menjadi lower dan ini menjadi upper. Gimana caranya? Ya udah, ini kita harus bikin ini jadi nol nih. Tiga angka yang aku kotakin ini kita harus bikin jadi nol. Sehingga ini jadi upper dan ini jadi lower. Oke? Caranya gimana? Ini sebenarnya mirip kayak si si metode Gaussian aja. Oke? Caranya gimana? Kalau kayak begini, berarti ya ini R2 ini row kedua bisa aku minus dengan negatif 2R1. Kenapa nggak langsung plus 2R1 aja? Tunggu dulu. Kita perlu minus ini. Karena kita akan mensubtract. Oke? Dan kenapa kita perlu minus ini? Sebenarnya nggak perlu-perlu banget, tapi ini biar gampang memvisualisasikannya. Oke? Karena yang masuk ke sini, angka sini, itu bukan duanya doang. Karena kalau misalnya ini, kan sama aja R2 plus 2R1 kan? Yang masuk tuh bukan duanya, tapi yang masuk tuh minus duanya. Yang masuk ke angka di sini. Biar apa? Ya ibaratnya gini, kalau misalnya kita punya perkalian misalnya X, Y sama dengan Z, misalnya. Kalau misalnya kita mau kalikan Y-nya dengan 2, jadi 2Y, maka si X ini kan mesti 1/2X. Mas, biar tetap sama dengan Z. Biar nilainya nggak berubah. Ibarat kayak begitu. Satu dikali dua, satunya dibagi dua, biar seimbang. Gitu. Oke? Ibaratnya ya gambarannya kayak begitu. Kenapa kita ngambil minus duanya? That's why aku tulisnya minus di sini. Oke? Terus yang row ketiga, berarti R3 itu minus minus 3 dari R1. Oke? Nah, sekarang kita hitung ya. Kalau misalnya kita hitung, ini kita langsung masukin aja lah ya. Ini kan 1, 0, 0 kan nggak diapa-apain. Baris 1, row 1, ya kan? Row kedua, minus 2-nya masuk ke sini. Oh, ini satunya hilang. Oke? Masuk ke angka 0 yang di situ. Oke? Jadi minus 2 di sini. Ini 1, 0 nggak berubah. Terus di bawahnya, 3-nya masuk ke sini. 0, 1 masih belum berubah. Oke? Nah, ini jadi ini atas nggak berubah ya. 1, -2, 1. Terus yang tengahnya itu jadi, nah ini udah 0 kan? 0, 1, -3. Terus ini jadi 0. Oh, sorry. Bukan 1, -3. -3, -1. -1. Terus yang di bawahnya itu jadi 3, -2. Oke? Udah selesai? Belum. Yang ini belum 0. Gimana caranya kita bikin ini jadi 0? Ya udah. R3 kita minus dengan minus R2, ya kan? Biar ini stay 0. Jangan pakai R1 lagi. Oke? Nah, dengan kayak begini, dapatlah kita matriks L dan matriks U-nya. Lagi-lagi, ini minus satunya yang masuk ya. Jadi ini 1, 0, 0, -2, 1, 0, 3. Nah, minus satu yang masuk ke sini. Minus satu yang dari sini. Oke? Min 1, 1. Dikali dengan matriks ininya nih. 1, -2, 1, 0. -3, -1. Dan juga 0.
0, minus 3. Dapatlah kita sampai matriks di L kali U-nya. Lihat, ini kan matriks lower nih. Dia dari bawah, ya kan? Dan ini adalah matriks upper. Angkanya di kanan atas. Oke? Kita baru sampai sini nih. Baru sampai di L kali U-nya. Nah, dapat nah matriks L kali U. Oke, terus kita apain lagi? Nah, yang tadi aku udah kasih tahu, kita ibaratkan si hmm, oke, mungkin aku agak skip step dikit deh. Aku langsung ke sini dulu. Matriks L dikali matriks Y sama dengan matriks B. Di mana tadi si Y ini itu sama aja dengan U dikali X. Oke? Dengan kayak begini, jadi formatnya adalah si L kita tulis dulu 100 min 2 10 3 min 1 1. Ini ada L-nya. Nah, Y-nya sebenarnya ini ya aku tulisnya Y1 Y2 Y3 aja lah ya. 1 Y2 Y3. Ini sama dengan B nih. Sama dengan hasilnya yang awal. Jadi 4 minus 6 dan 7. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari dulu nih Y1, Y2, Y3-nya berapa. Ya kan? Nah, sekarang kita coba dulu deh. Dari sini kita dapat Y1 itu sama dengan 4. Terus minus 2 Y1 plus Y2 itu sama dengan minus 6. Dan juga 3Y1 minus Y2 plus Y3 sama dengan 7. Oke, kita coba gabungin yang ini dulu deh. Kita cari Y2-nya dulu. Oke, nah sekarang kita masukin aja deh. Minus 2, Y1 itu tahu kan? Yaitu si 4. Masukin aja. 4 plus Y2 sama dengan minus 6. Nah, di sini sisain kita Y2-nya di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sama dengan minus 6 plus 8 jadinya. Berarti sama dengan 2. Y1 dapat, Y2 dapat. Bisa dong cari Y3, ya tinggal masukin aja. Berarti 3 kali 4 minus Y2-nya itu 2 plus Y3 sama dengan 7. Kita sisakan Y3 di sebelah kiri sendiri sama dengan 7 minus 12 yang dari sini ya. Aku langsung pindahin aja. Plus 2. Jadi sama dengan ini minus 3. Oke. Dapat nih Y1, Y2, dan Y3-nya. Oke. Nah, aku tulis dulu deh. Matriks Y ini jadi kayak begini bentuknya. Y1 itu berapa tadi? 4 ya. 4. Y2-nya itu 2. Dan Y3-nya minus 3. Dapatlah matriks Y-nya kayak begini. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang tadi tuh. Yang di... Oh, nih. U kali X itu sama dengan Y. U dikali X sama dengan Y. Oke. Nah, ini udah step terakhir nih. Oke. U-nya kita tulis dulu. You know what, aku kopas aja lah. Aku malas tulis dulu. Sebentar. Ini copy paste. Nah, aku tinggal tarik ke bawah aja. Andai UTS bisa kayak begini. Oke. Nah, kita tulis aja. Si X itu kan ada X, Y, Z. Ya kan? X, Y, Z. Dari X, Y, Z dapat dari mana? Dari variabel-variabel yang ada di persamaannya. Oke. Kita tulis ini sama dengan Y-nya itu. Sama dengan Y-nya berapa? 4, 2, sama min 3. Oke. Nah, dari sini, ya kita udah bisa langsung dapat. Ya kan? Dari sini berarti kita dari atas dulu ya. X minus 2Y plus Z sama dengan 4. Terus min 3Y min Z sama dengan 2.
dan juga min 3Z sama dengan minus 3. Atau aku langsung ubah aja Z sama dengan 1. Oke, dapat nilai Z-nya. Oke, atau kalau misalnya kalian mau bilang bisa aja dikatakan X3. Oke, Z ada dapat, oper ke atas ke sini Z-nya. Oke, jadi minus 3Y minus 1 sama dengan 2. Dapat minus 3Y sama dengan 3 ya. Atau Y sama dengan minus 1. Dapat. Oke, Z dapat, Y dapat. Cari X oper lagi ke atasnya. X minus 2 Y-nya itu min 1 ya. Plus Z-nya 1. Berarti ini X, oh ini sama dengan 4, sorry. X, ini berarti plus 2 ya. Plus 2 plus 1 atau plus 3 langsungnya ya. Plus 3 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 1. Dapat. Dapat X, dapat Y, dan dapat Z. Itulah cara untuk yang LU decomposition. Oke, yang aku fokusin di sini karena ya Gauss elimination harapannya udah pasti bisa, udah lancar. Gauss Jordan juga sama. LU decomposition yang baru. Oke. Nah, tadi aku sempat singgung tentang pivoting. Nah, memang untuk kita manusia menghitungnya itu nggak terlalu penting pivoting. Tapi bagi komputer itu penting. Ya, sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat, cuma lebih baik pakai pivoting. Oke. Aku contohin yang partial pivoting aja ya. Misalnya nih, aku copy persamaannya dulu ya. Copy persamaannya. Wih. Nah, pivoting itu sebenarnya apa sih? Kita lihat dulu yang di baris ini. Kita cari mana nilai mutlak atau absolute value tertingginya itu punya di row keberapa. Ingat, absolute value tertingginya, bukan value tertingginya. Jadi kalau misalnya minus 99, absolute value ya, itu lebih besar daripada eh si minus 2 misalnya. Oke, karena ini jadi 99 lebih besar dari 2. Ingat, absolute value itu adalah yang negatif dihilangkan negatifnya, yang positif dibiarkan. Oke, atau bahkan aku tulis ini 50 pun, ini masih lebih besar, ya kan? Jadi si absolute value itu adalah kita menghilangkan negatifnya. Oke, nah sekarang kita cek nih. Di kolom pertama ini, manakah row yang mempunyai absolute value tertinggi? Yaitu di sini kan, 3 nih. Ya udah, kita tuker sama yang paling atas. Jadi yang mempunyai absolute value tertinggi harus berada di paling atas. Jadi ini kalau saya bentuk matriks dulu ya. Aku ubah ke bentuk matriks dulu. Ini kan jadi 1, minus 2, 1, minus 2, 1, minus 3, 3, minus 3, 1. Kali X, Y, Z sama dengan 4 minus 6 dan 7. Nah, kita tahu ini mempunyai absolute value tertinggi di kolom paling kiri. Ya udah, kita tuker dengan row yang paling atas. Jadi 3, min 3, 1. Row kedua tetap ya, min 2, 1, min 3, 1, min 2, 1. Nah, ini kan nggak akan mengubah matriksnya, cuma mengubah urutan penulisannya doang, ya kan? Ini sebenarnya nggak mengubah nilai, jadi nggak apa-apa kayak begini. X, Y, Z sama dengan ya. Nah, ini sama dengan juga diikutin nih. 7-nya kita pindahin ke atas juga jadinya. 7, minus 6, dan 4. Setelah dilakukan kayak begini, baru kita hitung dengan kayak biasa, Gaussian Jordan atau Gauss biasa. Gitu. Oke. Tujuannya apa? Biar kita mempunyai si pembagi terbesar. Oke. Oke. Kita harus mencari pembagi terbesar. Buat apa? Kalau misalnya kita pakai pecahan, yang kita pengen approach nilai yang mirip, misalnya nih, eh berapa ya?
Misalnya aku punya nilai setengah misalnya. Pat, tapi padahal nilai yang sebenarnya aku mau itu adalah eh 11 per 20 misalnya. Nah, ini kan sebenarnya ini kan 0,5 nih. Ini 0,55 ya kan? Memang mereka dekat. Dan kadang kalau misalnya dilakukan pembulatan, kita biasanya membulatkan ke sini. Lebih enak. Tapi untuk si komputer, lebih detail ini jadinya. Karena komputer kan menghitungnya dengan desimal. Jadi dengan desimal, pembulatan sedikit-sedikitnya. Jadi pakai pembagi terbesar. Itu fungsi dari pivotnya. Gitu. Ini semi pivoting lah. Kalau semi pivoting itu dia cuma menggeser row-nya naik turun doang. Kalau full pivoting ini bisa ditukar kolomnya juga. Cuma aku nggak bahas sampai situ lah. Itu nggak kita nggak kepake. Oke? Yang kepake itu cuma LED composition setahu aku. Gitu. Yang penting ini kalian tahu aja lah. Oke? Oke, sebentar. Karena ini sebentar ya harus pindah ke bab selanjutnya dan teman aku masih ke toilet. Sebentar ya. Abis ini materinya itu adalah bentar ya. Abis ini materinya adalah si regression dan interpolation. Oke. Ini mungkin aku sedikit bantu sedikit dah sambil menunggu teman aku balik dari toiletnya. Regression itu apa sih? Regression itu misalnya nih, kita punya data yang super berantakan. Oke, bisa di sini, 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 sini misalnya. Berbicara tentang linear regression, berarti kita mencari garis linear atau garis lurus yang mewakili atau menggambarkan si data yang berantakan ini. Misalnya bakal kayak begini. Nah, itu linear regression. Jadi kita meminimalkan error dari setiap data ke garis yang acuannya itu. Oke, teman aku udah balik. Lanjutkan. Dava, Halo, halo. wait. Nah, Ya, kamera kasih ke kamu PT belum aja, on ke tuh. PT. Iya, Dek. Lupa. Sorry, sorry. Di-on-kan dulu. Nah, oke. Oke. Sip. Halo, halo. Jelas, jelas, jelas. Aman, aman. Kok kayak nge-lag ya? Aman ya? Oh, enggak, aman kok. Oh, oke, oke. Oke. Jadi, tadi sorry. Interupsi dikit. Oke, jadi sekarang apa? Tadi mungkin udah jelasin ya, regression sama interpolation itu apa. Paling mau aku jelasin ulang lagi. Kalau misalnya, Mark, PPT dong. Slide. Oh, di next ya? Ya, next. Nah, jadi definisinya itu regression dan interpolation adalah teknik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara data dan memberikan nilai. Nah, gitu. Ya, kalau interpolation adalah proses untuk memperkirakan nilai antara titik-titik data yang diketahui. Jadi kayak misal udah ada, bentar, bentar. Nah, jadi misal ada, webcamku nggak fresh ya? Nggak fresh ya? Iya. Ya, halo, halo, yes. Tes? Nah, oke, udah aman. Oke. Aman nggak? Aman nggak? Aman ya? Aman, aman. Oke. Oke, oke. Oke, lanjut. Sorry, sorry. Jadi interpolation adalah proses untuk memperkirakan nilai antara titik-titik data yang diketahui. Jadi kayak misal kita, kalau di scientific computing kan ada apa namanya? Graph, ya kan? Nah, jadi graph itu biasanya udah ada titik-titiknya. Nah, jadi kita kayak nentuin apa nilai di antara titik-titik tersebut. Mungkin kalau gue gambarin biar lebih jelas ya. Mark ini dong ke, oke, ya. Jadi misal kita ada ya graf lah, anggapnya sih kayak gini kan. Misalnya ini satu, dua, satu, dua ada. Terus ini ada A, B. Nah, misal kita kan udah nemu nih titiknya, nih ada titik di satu A, terus ada dua B. Nah, jadi interpolation itu adalah kita tuh kayak nyari titik yang ada di sini, yang di tengah-tengah antara sama si dari si A dan ke si B, dari dua ke satu. Jadi kayak gini. Nah, ini. Jadi titik ini yang kita cari gitu. Ya, kalau konsepnya seperti itu sih. Nah, jadi balik ini dong, balik ke PPT-nya. Next. Nah, jadi interpolasi itu ada beberapa metode.
Satu apa kayak contohnya linear interpolation, quadratic, Newton, cubic spline. Nah, yang gampang sih ya linear sih. Jujur, yang paling gampang linear. Tapi nggak tahu ya kalau nanti di ulangannya keluarnya apa. Tapi harusnya linear sih. Jadi ini kan belum belum ada penjelasannya kan, kayak masing-masing metode ini apa aja penjelasannya. Nah, jadi aku akan bahas, mungkin aku bakal bahas satu-satu. Untuk yang linear, itu linear itu biasanya digunakan kalau misalnya kita udah nemu dua titik, ya. Kayak kalau misalnya di soal tuh kayak udah dikasih tahu tuh titik satu, titik A itu apa, titik B itu berapa gitu. Nah, kalau udah nemu, biasanya biasanya segitu, biasanya konsep ini ya, konsep soalnya. Balik ke ini dong, balik ke, oh udah ya. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, kalian bisa ini. Nanti mungkin kalian kan scientific computing pasti pakai cheat sheet kan? Pasti ada cheat sheetnya. Nah, kalian tulis aja apa? Kalian ini aja, bikin aja ini, bikin apa? Bikin apa namanya? Sorry sorry. Masih tulis aja, tulis ini rumusnya. Ada kok juga di Binus Maya ada. Nah, ini adalah rumus untuk mencari linear. Untuk maksudnya untuk menggunakan metode linear. Ya. Nah, kalau untuk deskripsinya x0, x1 itu adalah titik-titik yang diketahui. Jadi x0 dan x1 itu titik-titik. Nanti di soalnya itu ada titik-titik yang kita ketahui. Nah, itu digambarin apa didefinisikan kok di rumusnya itu sebagai x0 dan x1 titik-titik yang diketahui. Terus y0 dan y1 itu untuk garis y-nya itu nilai yang sesuai dengan titik data. X untuk x ini yang nilai kita cari yang apa kayak nilai yang ada di antara dua data yang udah ada. Fx tuh ya itu fungsinya. Mungkin kalau mau lebih jelas kita ke soalnya kali ya. Udah persiapin soalnya sini. Nah, ini ada tabel. Mungkin nanti kalau di soal paling bisa aja nanti digambar pakai apa digambar ke bentuk kayak gini. Tapi aku dapat contoh soalnya ini. Ini BTW ini contoh soalnya dari ini ya, dari Notion-nya Himti. Kalau kalian mungkin udah ada yang pernah ikut responsinya Himti yang scientific computing, pasti tahu ya soal ini. Terus aku juga nanti ada beberapa juga aku ambil dari Notion-nya Himti. Soalnya ya itu lumayan membantu sih. Jadi aku ambil aja buat buat jelasin ulang. Oke, kita ada soal kayak gini. Ya, udah tentu ini di sumbu X itu ada 1,5, ada 2,5, 3, dan 4. Di Y ada 2, 4,5, 8, 9, dan 12. Jadi, biasanya itu kalau di soal, itu kita disuruh nyari ini. Jadi kita apa? Jadi kayak tentukan titik Y di antara X 3,4 gitu. Biasanya gitu. Begitu, bentar. Bentar. Ya, biasanya itu ya. Tentukan interpolasi linear dari X sama dengan 3,4. Biasanya gitu di soal. Nah, cara-caranya adalah kita tinggal pakai rumus ini aja. Ya, rumus ini ya. Aku pindahin ke sini rumusnya biar bisa dilihat. Nah, oke. Kita akan pakai rumus ini untuk mengajarkan soal ini. Jadi, eh, kalau penjelasanku, kita tadi sudah nyari interpolasi linear dari X sama dengan 3,4. Jadi, X 3,4 tuh, kita kan nyari kan di tengah-tengahnya. Bentar. Di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, kalau misalnya kita lihat di tabelnya, ini tuh apa 3,4 tuh ada di antara 3,9 dengan 2,8. Benar kan? Ya, di sini lah, tepatnya 3,4. Nah, yang kita cari itu adalah, kita kan ini udah nemu nih nilai X-nya nih. Kalau di soalnya langsung aja. Di soalnya itu X-nya itu sama 3,4. Kita tuh disuruh nyari Y. Nah, yang di sini nih. Ini. Biasanya gitu di soal. Tapi ya ada beberapa proses soal sih. Tapi nanti paling, ya kurang lebih saya, kurang lebih cara ngerjain kayak gini. Ya, oke. Jadi, kalau misalnya sesuai dengan langkah, kita harus tentuin dulu. Nih, X.
Gue pakai data merge. Nih, kita tentuin X0 dan X1-nya, titik data yang diketahui. Jadi, X0 itu, kalau misalnya kalian lihat di sini tuh X0 tuh ambil dari sini aja, 2,5. Ya. Salah ding. Bentar, bentar, bentar. X0. eh, eh, Kayaknya aku salah deh, bentar. Bentar, 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 sorry. Ini 3,4-nya bukan bukan di sini, sorry. Sorry, sorry, sorry. Dia dikit. Harusnya itu 3,4-nya tuh di sini. Nah, soalnya 3,4 dibandingin sama 3 itu kan lebih apa, lebih besar ya, lebih besar 3,4. Jadi hasil di sini. Di tengah-tengahnya antara 3 dan X3 dengan X4, ya kan? Nah, berarti kalau kurang jelas tanyain aja di chat, di chat ini Zoom. Oke. Jadi kita udah tahu nih di sini yang kita mau nyari Y-nya, kita di sini kita mau nyari Y-nya. Nah, kita pakai rumus ini terus kita tentuin X nolnya itu adalah 3. Kalau sesuai dengan ini di sini X-nya itu dengan 3, terus Y, Y 0 itu 9. Ngambil dari sini aja. Ya. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau misalnya biar lebih jelas, kenapa di sini 3, kenapa di sini 9? Itu karena kalau kalian lihat definisinya, apa definisi? Ya inilah penjelasan rumusnya. X0 dan X1 titik-titik data yang diketahui. Kita kan nggak tahu nih X1 ini berapa. Yang kita tahu tuh, yang kita pasti tahu tuh cuma X0. Nah, gitu. Jadi X0 kita ambil dari sini. Kenapa kita ambil dari sini? Soalnya yang kita mencari kan 3,4, ya kan? Di tengah-tengahnya. Tiga apa di tengah-tengah antara 3 dengan 4. Nah, jadi sini dari sini anggapannya nih di sini 3 ini adalah sebagai X0. Nah, dan ini Y ini 9 ini Y0 itu. Jelas gak? Kalau kurang, oh ini ada yang nanya. Umar, kalau misalnya ada yang nanya tolong dibacain. Kak itu Oke, ini aman kok. dari Arnoldus. Kak itu kenapa nggak di 3 dan 4? Oh ya tadi tadi. Sorry, sorry, sorry. Tadi yang salah ya. Oke, oke. Itu Oke. tuh kayaknya PC ke kamu deh, aku nggak bisa lihat soalnya. Oh, oh iya ding, PC aku. Iya kan? Kalau Iya misalnya ding. ada yang nanya, boleh PC aku, kalau nggak PC Dafai Iya. boleh ya? Atau ini chat aja, chat di apa? Meeting grup chat aja. Iya di Zoom langsung aja. Ha. Ya, di Zoom langsung aja. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Tadi kan udah dapat nih. X0 itu 3, Y0 itu 9. Nah, oke. Habis itu kita nyari apa lagi? Kita tuh sekarang nyari adalah ya nilai X. Kita kan udah dapat nih dua ini. X-nya itu yang kita mau cari. Oke. Nah, bentar. Oke. Terus sekarang adalah kita nyari adalah kita tentuin apa? Kita tentuin bukan tentuin sih kayak apa? Kita lihat X1 dan Y1 itu di mana. Oke. Nah, karena di sini adalah X0. Jadi eh, gimana jadinya? Gimana jadinya? Oh, ini 4, 4 tuh sama dengan X1. Ini tuh 12 tuh Y1. Nah, eh, gimana jadinya? Pokoknya 3 kan ini kan X0, 4 X1. Soalnya setelah 3 kan loh, waduh, waduh. Ya, ke refresh itu ya. Enggak. Ya, bentar, bentar, Oke, bentar. aman. Bentar, masih loading. Oke, sorry, Oke. sorry. Oke, sorry, sorry. Tadi ada backup. Nah,
Sampai mana tadi? Oh ini 4 ya. Jadi bisa kita tentuin X0 dengan X1 ya, dengan X1. Itu kita lihat setelahnya di titik 3 itu titik berapa? Titik 4. Oke, berarti titik 4 itu sebagai X1 gitu. Berlaku juga dengan Y. Titik titik Y0 itu 9 kan, titik 9. Nah, selanjutnya titik apa? Setelah titik 9 itu titik 12. Nah, titik 12 itu otomatis jadi Y1 gitu. Jelas? Kalau kurang jelas nggak apa bilang aja. Oke, nanti aku jawab kok. Oke, kita dapat nih kan X1 itu adalah 4. Oke, Y1-nya itu 12. Oke, kita udah dapatkan. Nah, udah nih, kita udah dapat semua nih. Tinggal kita masukin aja ke rumus ini. Oke, bentar. Wah, ini ada yang mengganggu nih. Oke, dulu. Nah, oke. Nah, kalau udah nemu semua ini, udah tinggal masukin aja ke rumus ini. Dan nyarinya adalah fungsi X. Karena kita nyarinya X, kita nyari X sama dengan Y0-nya itu adalah 9. 9 tambah Y1. Y1 itu 12. Oke, dikurang Y0 itu adalah 9. Kurang X1 dikurang X0. X1 itu adalah 4 dikurang X0, 3. Nah, ini adalah kurung X, ya X biasa, kurang X0. X0 3. Fungsi fx lagi. Ya. Oke, jadi kayak gini. Nah, sini X ini, X ini sebenarnya bisa kalian langsung masukin aja dengan ini, dengan 3,4. Jadi jadinya kayak gini. 3,4 dikurang 3. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai sini jelas dulu kan? Kalau nggak jelas nggak apa, tanya aja. Oke, aku lanjutin ya. Oke. Udah, ini kalau udah kayak gini mah tinggal hitung aja kalian. Gampang kok. Soalnya kalian scientific computing ulangannya kan pagi kan bisa pakai kalkulator. Jadi ya udah tinggal tinggal buka kalkulator, hitung aja tuh selesai. Oke, kita hitung di sini. Ini tetap 9 tambah ini 12 kurang 9 tuh oke ya. Tuh 12. Udah kamu benar ya? Hmm. Saya intro sedikit. Oke. 12 3 ini 3,4 kurang 3 itu 0,4 ya. Oke. Sorry. Tadi ini mau aku ngechat. Oke, lanjut. Kita udah dapat nih, ya kan? Udah tinggal diselesain aja. Ini fx dengan 9 tambah ini jadi 3. Ini kali 0,4. Udah, kalian hitung-hitung aja. Jadi 9 tambah 3 ini. 3 kali 0,4 jadinya 1,02. 1,2, sorry. Sama dengan 10,22. Nah, ini adalah ya nilai Y ya. Nilai yang di sini. Jadi kita udah tahu di sini nilai Y di sini adalah 10,2. Nah, gitu. Ya, kayak gitu sih sebenarnya untuk linear ini doang.
Sampai sini dijelasin nggak? Kalau ada yang mau tanya, chat aja. Ya, mungkin ini aku sharing sedikit aja. Boleh, boleh, Untuk yang silakan. linear regression ini sebenarnya ada cara yang menurut aku lebih simpel, yang nggak perlu ngafalin rumus. Boleh, boleh. Kita ingatkan dulu pas lagi SMP, kita kalau misalnya dikasih dua titik, kita bisa cari persamaan linearnya. Ingat yang rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Switch aja, more, switch Oke, ini ntar kamera. ya. Aku switch dulu. Ini mungkin tambahan aja. Eh, Nggak kamera, masih coba. kameranya, kamera. Iya, sebentar. Ini OBS aku. Ntar ya. Sebentar. Kayak aku stop kameranya dulu deh. Dia nge-freeze soalnya OBS-nya. Waduh. Nah, kayak gini Nah, aja lah. Oke. Kita ingat dulu pas lagi SMP. Kalau misalnya dikasih dua titik. Misalnya titik A sama titik B lah. Dia kan punya koordinat X1, Y1, ya kan? Terus ini punya X2, Y2. Kita tahu kalau misalnya dikasih dua titik, kita bisa cari rumus persamaan linearnya. Dengan rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Setuju? Dari hasil ini, ya. kita kan dapat ya Y sama dengan sekian-sekian-sekian. Ya kan? Misalnya ya formatnya kan biasanya, kalau misalnya kayak begini berarti AX plus B. Ya kan? Kalau misalnya ditanya, oke, kalau X di antara A sama B, misalnya kayak tadi tuh, A-nya itu, oke, X1-nya itu 3, X2-nya itu adalah 4. Kalau ditanya X sama dengan 3,4, Y-nya berapa? Ya tinggal masukin ke sini aja. Dapat. Iya kan? Sebenarnya ini sama aja. Cuma ini memang cara yang lebih, apa ya, dikatakan bukan primitif sih. Memang Ya, lebih asal simpel muasal lah. dari sini sebenarnya sih. Iya kan? Ah, oke. Jadi bisa aja kalian kerjakan dengan cara ini. Kalau aku pribadi sih aku pakai cara ini. Karena aku nggak suka ngafalin rumus. Ya, Kayak bebas sih yang sebenarnya. penting bisa kan? Gitu. Iya. Yang penting Gitu. selesai sih. Aku soalnya aku ikut ini, ikut cara yang dari Binus Maya, jadi ya Oh gitulah. iya. Ha. Oke, oke. Oke. Ada yang mau nanya? Kalau mau nanya, nggak apa-apa, chat aja. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, kita lanjutin ya ke metode selanjutnya. Mau PPT dong. Nah, ini ada regression yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kita tadi udah linear udah lah, anggapnya udah ini kan. Terus yang sekarang yang quadratic interpolation sama Newton polynomial sama cubic span interpolation. Sebenarnya kalian quadratic sama linear itu sebenarnya apa ya? Kalau linear kan untuk dua titik, kalau kuadratik untuk tiga titik. Nah, jadi kalian tuh sebenarnya di soal itu nggak mungkin lah, paling apa nggak mungkin lah. Nggak tahu juga ya tergantung soalnya ya. Soalnya nyuruh pakai kuadratik atau linear. Tapi kalau misalnya soalnya bebas, misalnya kalian dikasih soal kayak tadi, kan pakai aja linear. Soalnya linear lebih simpel daripada kuadratik gitu sih. Tapi kalau misalnya mau penjelasan kuadratik, boleh Mark switch ke ini. Nah, ini ini beda sih rumusnya dengan yang di Minus Maya. Soalnya aku nemu rumus ini di internet dan menurutku rumus ini lebih simpel untuk kuadratik. Oke, jadi nanti bakal aku jelasin. Kalau misalnya kalian melihat perbandingannya dengan yang rumus yang ada di Binus Maya itu, bentar aku ambil contohnya dulu dari Binus Maya. Mana ya? Nih, kalau ini dari Binus Maya. Kalau Binus Maya langsung ini langsung contoh soal ya, ya. Nggak bisa dilihatin perbedaannya. Bentar ya.
Oh, cari dari Sintus Maya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya di Binus Maya, ini apa? Nih, kalau misalnya di Binus Maya untuk quadratic interpolationnya itu, misalkan dikasih tiga titik nih, V10, titik 10, V15 sama titik V20. Kalian kayak ini disuruh apa? Ini sih harusnya ada tabelnya sih. Jadi kayak V10 tuh ini 27,4, V15 tuh 3,6, 362,78. Nah, malah belibet, sorry, sorry. Gitu. Habis itu kalian harus ini nyari juga A0-nya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa. Habis itu ya kalian pasti kayak gini. Ini apa ya, agak ribet ya. Jadi aku nemu ini, kita bagikan dulu yang di ya. Jadi aku nemu ini rumus ini. Lebih simpel. Walaupun tidak panjang ya, tapi ya sekali lagi kalau nanti kan ada cheat sheet. Nah kan ini aja catat aja ini di cheat sheet kalian so, apa rumus ini. Ya oke lah. Oke, kita mungkin biar lebih jelas ya, langsung masuk 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 aja ke ini contoh soal. Nih, oke kita nemu ini, kita ada tiga titik kan, 10, 20, 30. Terus di Y-nya itu ada 30, 60, dan 90. Oke, kita disuruh nyari find Y jika X-nya itu 15. Ya, nah berarti kalau misalnya X-nya itu apa, X-nya itu 15, berarti dia ada di antara sini dong. Ya. Nah, di antara sini. Ini 15. Oke, kita dan kita disuruh tuh nyari Y. Y di sini. Nah, kita suruh nyari di sini. Y-nya berapa? Oke. Nah, udah. Kalau udah, kita langsung aja kerjain. eh, Mana gitu. Nah, jadi bakal question dulu. Fx ya inilah. Oke lah, apa fungsi X kan. Nah, mungkin kau bahas satu deh. X2. Aduh, sorry. Pakai cinta merah aja deh. Nah, X2. X2 itu apa? X2 itu adalah, jadi kalau kalian lihat di sini, kalau kalian sesuai dengan tabelnya, ini aku nggak tahu kalau soalnya itu nanti di soal ujian tuh pakai tabel atau pakai apa. Tapi kalau misalnya apa bentuknya itu graf, harusnya kalian bikin aja, bikin jadi apa? Bikin jadi tabel kayak gini. Jadi X ini kan kalian nanti kolom X ya, dan ini kolom Y, ya kan? Nah, jadi kalau di rumus ini ada X2, terus ada X3, ada X1. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ini tuh urutannya. Jadi ini tuh X1, itu X2, itu X3 gitu. Y juga sama. Ini Y1, Y2, Y3 gitu. Nah, terus apa lagi? Oh ini. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya delta. Ini ya sebutnya delta. Nanti aku jelasin fungsi buat apa. Oke, udah. Nah, baik lagi. Berarti jadi kalian udah tahu lah. X2 itu adalah 20, X3 itu 30, X1 itu 10. Ini eh, kalau misalnya ini kan case kan cuma tiga nih, tiga tiga apa? Tiga titik. Kalau misalnya nanti ada misalnya ada 4, terus 5 ke bawah gitu. Nah, kalian tuh nggak usah ini, nggak usah kayak apa? Nggak usah bingung gitu. Ini ambil titiknya dari mana gitu gitu. Kalian lihat soalnya aja. Misal if find y x di misalnya ini di misalnya 10, 20, 30, 40, 50. Misal find y if x 45, ya kan? Nah, berarti nyarinya di sini dong, ya kan? Benar, 45. Nah, udah. Kalian tuh ngitung x satu. Nanti kalau misalnya kayak gini, kalau case-nya kayak gini nanti, kalian tuh, aduh, malah kayak ini. Gimana? Nggak bisa deh. Nah, kalian tuh ambil X1, Y1-nya itu dari ini, 3. Soalnya kuadratik kan, kalau tadi kalian, apa, kalau definisinya itu, dia ambil tiga, apa, kalau misalnya 3 titik yang udah diketahui. Nah, jadi kalau misalnya case-nya kayak gini, misalnya case-nya ada tabelnya banyak ya, ke bawah gitu. Nah, kalian tuh ambil, misal yang ciri kan tadi kan 45, ya kan? Nah, kalian tuh ambil tuh 3 aja. Jadi kayak
Gimana ngomongnya? Ya gitu lah, paham. Kalau ini, kalau kurang jelas, chat aja kalau nanti biar aku jelasin lagi. Ini kan tiga titik. Kalau misalnya kuadratik ketiga titik, ini berarti titik satu, titik dua, titik tiga. Ya, jadi ya ikutin aja. Jadi ini x1, jadi x2, jadi x3, gitu. Gimana? Jelasin nggak? Jelas nggak? Kalau nggak jelas, tanya aja. Jadi gitu ya, kurang lebih. Kalau misalnya case-nya itu ada banyak tabelnya gitu ke bawah. Oke, oke, balik ke soal. Ini tadi kita tandai aja. Next satu, next dua, next tiga, itu. Oke, nah udah. Ya tinggal masukin aja ini semua ini sesuai dengan yang ada di sini. Jadi fx dengan f ini kan x2 ya. Nah, x2 itu adalah 20. Ini sebenarnya kalau kalian nggak mau nulis f juga bisa sebenarnya. Jadi kalian hapus aja. Aduh, hapus juga 20 ini. Gitu. Jadi 20 tambah x ini kan x x 2 terus ya x3 itu 30 dikurang eh ini malah ke ini ya, lupa ini, lupa poin sorry. X-nya tadi berapa ya? 15 ya. Oke, X-nya itu 15 kurang X kuadrat, X kuadrat X2, sorry sorry, 20. Nah, terus X3 kurang X1, X1 nya itu 10. Ditambah oh ya sorry, nah ini kayak deltanya itu apa, delta itu apa? Ah, 2 delta. Delta itu, jadi delta itu adalah kalian dari buat ini apa kayak apa ya? Istilahnya kayak ngurangin yang dari sub X. Jadi kayak titik satu ini, titik ini. Jadi yang perbatasan antara yang 15 ini, kalian kurangin. Misalkan titik kan apa? Kan kita titik 15 kan di sini. Nah, kan kurangin yang titik yang di atas 20, di atas 20, di atas 15 dengan titik yang di bawah sama 15. Di sini kan di case ini kan titik yang ada di atasnya 15 kan 20. Terus yang di bawahnya 15 kan 10. Kalian kurangin. Jadi kalian kurangin. Jadi 20 kurang 10 kurang 10. Apa ya? Harusnya di matkul lain, bukan matkul lain siapa kayak di penjelasan matematika lain harusnya ini sih ada sih. Kalian harusnya ngerti sih delta ini apa. Tapi kalau untuk di kuadratik kayak gini biasanya. Ya. Oke, udah. Nah, kayak gini. Sini jadi 10 di sini 10. Oke. Terus ikutin aja rumusnya. Tambah X X itu 15 kurang X. Salah. 20 kuadrat ya. Oke, kuadrat. Terus ini X1 tuh 10. Oke, dikurang 2 ini ya. Ini berarti kan apa notasinya? 2 X2 berarti 2 dikali X2 itu berapa? X2 itu 20. Terus tambah X3 30.
Ini, nah ini di sini ada delta juga. Jadi 2 delta x kuadrat. Jadi 2. Nah, gini. Jadi kayak gini ya. X. Oke. Nah, udah. Kalau kayak gini, kalian tinggal hitung aja pakai kalkulator ya. Tinggal hitung aja. Ini ku cepatin aja deh, biar ini nih. Jadi, eh bentar. Mana ya? Tes, tes. Ada suara gua? Aman, aman. Mor, mor. Ada suara gua nggak? Yuk, aman kok. Oke, oke, sip. Agak ada pesawat dikit ya, udah 60. Oh, iya udah ya, udah 50 menit ya. Waduh, udahlah. Oke. Ini coba ya. Ini ya kan hitung sendiri pakai kalkulator. Kan apa ini kan boleh di bawah apa diboleh bawa kalkulator. Ini hasilnya tuh udah 45. Nah, oke. 45 ya 4 segini jadi hasilnya sini 45. Nah, cara nentuin kejawaban kalian itu benar atau enggak. Kalau misalnya ini kan pasti ya sebenarnya dibilang susah enggak juga. Tapi kalau misalnya nanti in case kalian salah hitung, terus kalian memastikan jawabannya, kalian lagi lihat lagi soalnya. Kalau misalnya jawaban kalian itu lebih kecil daripada eh, apa ini bilangnya apa pembatas ke atasnya dia yang 60 nih. Kalau misalnya jawaban kalian itu lebih kecil daripada titik yang di atasnya, itu berarti udah benar gitu. Tapi kalau misalnya udah lebih, nah itu berarti kan ada yang salah hitung gitu. Oke, untuk kuadratik mungkin segitu. Habis itu apa ya? Coba Amor, PPT-nya. Ada, oke, Newton's polynomial dengan cubic span interpolation. Sebenarnya sih, apa ya, definisinya nggak terlalu ini sih. Kayaknya bahasan Ya, Newton aja deh. Cubic spline kayaknya jarang iya kepake. sih. Cubic sih kayaknya nggak kejar kepake sih. Oke, Newton saja kupas Newton sekilas aja. boleh. Ha. Oke. Newton ya sekilas sih. Soalnya, ya Taylor juga belum ya. Iya, soalnya Taylor juga belum nih. Iya, tadi. Oke. Oke, jadi Newtons itu sebenarnya sama, tapi dia ini tekniknya ini dia kayak membentuk polinomial yang melewati titik-titik dari x1 dan y1. Jadi dia pakai konsep itu konsep divided difference. Apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Ya artinya sendiri lah bahasa Indonesia divided difference. Nah, jadi keunggulan itu di antara apa? Keunggulannya itu dibanding sama dua metode sebelumnya, itu tuh efisiensinya dalam menambahkan titik data baru tanpa kayak ngitung ulang seluruh polinomial gitu. Tapi menurutku susah sih. Walaupun dia bilang katanya lebih simpel, tapi ya eh, susah, agak sedikit. Kayak kita tanya soal contohnya. Nih, oke. Jadi konsepnya kayak gini. Konsepnya Newton. Ini ada kok di Binus Maya sama di link Notion-nya Himti kalau kalian ikutin. Dan nanti aku kasih juga deh di linknya Notion Himti. Jadi kalau ada orang-orang Himti lagi nonton, lagi ikut kelas, pinjam ya, pinjam Notion-nya. Oke. Ini bentuk Newton. Fx A0 tambah A1 dalam kurung X ini. Oke. Nah, jadi gimana jelasin ya? Kalau untuk Newton itu nanti kalian ngerjain itu dan nanti bikin tabel kayak gini. Ya. Nah, tabel ini fungsinya itu untuk ini kan ada contoh nih soalnya kan. Misal soal kayak gini soalnya. Nah, kalian tuh kayak ngitung apa ya? Tabel gimana nih? Tergantung soal nih. Jadi gimana ya? Aku lupa jelasannya. Ya gitu lah. Eh, Pokoknya kalian nanti ngitung. Dikasih nanti kan kayak apa dikasih soal nih contoh kayak tabel kayak gini ya kan ini x0 y0 itu ya ini titik pertamanya titik pertama itu kalau di dalam tabel ini itu tuh masih nol masih kosong nah, titik kedua titik kedua x sama titik kedua y itu baru di
istilahnya apa ya? Kalau ini iterasi ya, more namanya, iterasi ya. Ya iterasi lah namanya. Sepertinya, Jadi cuma kurang tahu juga itu simbolnya apa itu. iya makanya. Ya anggapnya iterasi lah. Iterasi kayak pengulangan lah. Kalau kalian belajar Agopura pasti tahu lah iterasi itu apa. Jadi iterasi itu iterasi pertama ini tuh bakal pakai rumus seperti ini. Aja pakai rumus seperti ini kayak udah kayak ini. Ya, rumus itu adalah f ini f fungsi ini fungsi dari kedua ini sama dengan y1 kurang y0 x1 kurang x0 gitu. Nanti kalian lakuin iterasinya tuh apa eh, sesuai dengan banyaknya angka yang ada di sini. Banyaknya maksudnya banyaknya ini titik yang ada di sini. Ini kan titiknya kan 4 nih. Ada 4, satu, dua, tiga, 4. Kalian lakuin itu sampai 4 kali juga. Ini kan satu, dua, ya ini sih 3 sih tapi ya karena yang titik pertama itu nggak dihitung, jadi ini tetap nol, hitung-hitungnya. Nah, ini tahapan penyelesaiannya. Menyusun tabel untuk menghitung koefisien A. Habis itu substitusikan A dan X ke dalam bentuk umum sehingga diketahui persamaan polinomial Newton dari teori tersebut. Substitusikan nilai X yang ingin dicari dalam rumus. Oke. Mungkin biar lebih jelas langsung ini langsung ke contoh soal. Ya, dikasih soal ini. X ini. Ya kalian bisa lihat kan. X min 4, 3, min 1, 2, min 5. Y-nya 27, 6, 3, 38. Tentukan 3 ini. Derajat polinomial, bentuk polinomial Newton sama. Ini aku apa ya? Nggak tahu sih ini bakal kuat atau enggak, tapi ya nggak kita belajar aja. Nah, kita lihat apa? Derajat polinomial kalau di penjelasannya ini, karena tingkat ketiga memiliki coefisien 0, sehingga yang terakhir benar tidak 0 berarti pada tingkat kedua. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tuh kalau kalian di sini tingkat ketiga, ya, kan tingkat ketiga. Nih, ini coefisien 0. Nah, jadi karena ini coefisien 0, jadi dia kayak apa? Apa ya? Kalau di Newton itu kalau misalkan ketemu 0, itu berhenti di sini boleh, gitu, sesuai dengan iterasinya. Tapi karena di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, jadi ya dilanjutin sampai ke 5. Tapi kalau misalnya nanti kan apa misalnya di iterasi keberapa udah ketemu 0, udah berarti memang sampai situ, gitu. Paham nggak? Ya gitulah pokoknya. Oke. Nah, oke. Jadi kalau ini derajat polinomial karena iterasi apa tingkat ketiga atau iterasi ketiga itu udah 0. Jadi karena dia udah misal kalau apa karena 0 dia udah berhenti di sini. Jadi yang diambil koefisiennya itu adalah dua tingkat ini. Makanya di sini kenapa dia dua hasilnya. Jadi dia kayak ini gitu, dia berapa tingkat gitu. Koefisien sebelum nol. Atau kalau misalnya di sini tuh sehingga yang terakhir benar tidak nol berarti pada tingkat kedua. Ya tingkat kedua ya kayak nanti hitung aja dah tingkatnya berapa sebelum sampai ke nol. Oke, terus habis itu bentuk polinomial Newton. Ya polinomial Newton sama sih kayak ini. Ya, nih. Nanti kan tinggal masukin aja. Soalnya kan udah ada ini. Jadi A0 itu 27 tambah ini jadi A1 ini jadi 3 ya, min 3. A1 jadi min 3. Ya, A1 menjadi min 3. A1 jadi 3. Ya. Terus X min 4 gitu-gitu. Nanti tinggal masukin aja. Ikutin aja sesuaikan rumus yang ini. Nah, nanti ya kalian terus aja lah dicicit kalian ini rumus ini. Terus nanti tinggal masukin aja jadi bentuk polinomial untuk angka-angkanya. Oke, terus untuk nilai F25 ini gimana aja sih ya? Itu kayak kalian tuh cuma substitusikan yang X-nya ini jadi 25, 2,5 gitu. Itu doang sih sebenarnya. Makanya di sini yang sini awalnya X itu jadi 2,5 gitu. Ini kan tinggal hitung aja dapat hasilnya kayak gini. Oke, udah sih kalau untuk apa sih namanya? Newton gitu doang. Ya apa nanti kan inilah belajar sendiri lah apa kayak latihan-latihan lagi lah. Ini sebenarnya gampang kok kalau misalnya kalian latihan-latihan lagi. Oke, terus selanjutnya apa? Selanjutnya cubic span interpolation. Oke, untuk cubic span interpolation sebenarnya
Ya, apa ya, jelasnya gimana ya? Tulisin materinya aja deh. Jadi metode interpolasi ini menggunakan beberapa fungsi kubik untuk menghasilkan kurva halus yang melewati tiga data. Dalam metode ini, kurva dibagi menjadi beberapa interval. Masing-masing dipastikan sebagai fungsi kubik dibandingkan dengan interpolasi linear dan kuadratik. Metode ini lebih akurat karena fungsi kubiknya memiliki turunan kedua yang continuo. Ya, ini sebenarnya sih kelebihannya, coba ini sih kelebihannya. Metode ini lebih akurat karena menggunakan fungsi kubiknya memiliki turunan kedua yang continuo. Iya. Jadi kayak hasilnya lebih akurat aja gitu. Oke. Ini rumusnya. Ya ada juga di bimbel kok. Jadi kalian nanti bikin aja apa? Bukan bikin sih. Eh, Catat aja ke cheat kalian. Jadi yang dua, ini untuk mencari K. Ini yang rumus umumnya. Ya, ini yang rumus umumnya. Ini ada penjelasannya. Jadi H itu X, XI tambah satu min XI. Itu jarak titik. Jadi X, jadi H ini itu jarak titiknya. Nah, gitu. Mungkin langsung ke soal. Nih, satu soal. Nih. Aku paling bahas yang A aja deh. Soalnya yang B kayaknya nggak usah deh. Yang C nggak usah. Ya kita ini jadi kita dikasih ini X tabel ini. X 1 2 3 4, Y-nya tuh min 3 2 17 48. Nah, terus kita ketahuin N-nya itu 3. Oke. Dapat dari mana 3? Itu tuh N itu dapat dari, loh, kok nggak ada penjelasan di sini? Waduh, nggak ada penjelasannya. Ya udahlah. Nolek. Ya, astaga. Ya. Autosave ya kan ya kayaknya metode. Nah, oke. Aman aman. Aman aman. Halo, aman. Aman aman. Oke oke. Sip. Oke, lanjut lagi. Ya. Terus yang N, yang H. H itu kan kalau jadi definisinya itu tuh jarak antara titik. Nah, jarak antara titik itu maksudnya ini jarak antara titik ini juga ini. Tapi yang biasanya itu yang X sih. Nah, jadi kita berapa? Kan tinggal kurangin aja. 2 kurang 1 1. Jadi ambil dari sini. Jarak antara titik ini ke titik ini itu berapa? Kan kurangin aja jadi 1 kan. Nah, terus ini ada ini penjelasannya. Ini kalau misalnya semua sama, maksudnya semua sama itu adalah kalau misalnya ini kan jaraknya juga jarak satu, yang ini juga jarak satu gitu. Gitu. Yang itu iterasi. Nah, iterasi itu tentuin dari mana? Tentuin dari soal. Dari soal. Jadi kalau kayak di sini n min satu itu 3 kurang satu cuma 2. Maka iterasi itu cuma satu dan 2. Jadi cuma 2 kali iterasi doang. Oke. Terus kita masuk tentuin kubik spline-nya. Ini kan dari sini. Du, tentukan interpolasi kubik spline untuk 2 kurang baca gimana? Ya, 2 kurang ini X kurang 3. Jadi X-nya itu di antara 2 dengan 3 gitu. Mencari K kan dengan nol itu yang pertama. Nah, untuk mencari K itu pakai rumus ini. Ya, yang ini. Ya. Jadi gitu caranya. Jadi kan kalau kalian apa ada soal yang kayak gini, ditentukan interpolasi kubik span untuk ini bentuknya bisa beda-beda sih. Kalian itu pertama nyari K-nya dulu. Terus kalian hitung lagi sesuai dengan iterasi yang diminta. Ini kan iterasi kan 1 tambah 2, jadi 2 kali iterasi. Ini iterasi pertama, ini iterasi kedua. Gitu. Nah, terus dari ini angkanya sudah selesai ya, sudah selesai kalian hitung. Gampang aja kok hitungnya. Kan dapat K1 dari persamaan 1 dan 2, dapat tuh K1 48 banding 5, ya 9,6 dan 9,7. Ya, terus habis itu substitusikan K-nya itu ke dalam fungsi X-nya. Karena 2 ini ya. Karena X itu adalah di antara 2 dan 3, maka I sama dengan 2. Ya, itu iterasinya. Iterasinya kan ini jadi 2. 2 kali iterasi.
Kelas substitusin aja. K-nya tuh tadi mana? Ini ya. Ini kok banyak kali nih. Nah, gini. Bentar. Kok malah banyak ya? Waduh. Ini apa nih? Ya. Nanti substitusikan K dalam fx karena 2 maka I sama 2. Oke. Nah, kalian substitusin aja yang K ini ke dalam sini. Salah. Ini. Nah, substitusin. Nanti hasil akhirnya ada seperti ini. Ya. Misalnya kalau misalnya udah kayak gini ya udah berarti udah selesai. Sebenarnya 3x ini dia udah. Nah, oke. Ini tuh apa? Ininya. Jadi ini tuh kenapa dibikin tuh kayak gini? Jadi itu supaya bisa kita substitusiin ke dalam sini. Misal nanti ada soal tentukan F 2,5, berarti nanti tinggal ganti aja F-nya apa? Yang X-nya ini jadi 2,5. Biar dapat hasil dari ini. Gitu. Jadi fungsi buat itu sebenarnya. Just ini agak ini ada cepat ya. Aku jelasinnya. Oke, lanjut. Oh, udah ya. Berarti sisa Taylor ya. Oke, udah ya. Ya, kamu sih Taylor Sintar kan aku Oke. di belakang ada lagi yang root of equation. Oke, oke. Jadi pokoknya itu. Kalian pokoknya belajar aja linear sama kuadratik. Pokoknya itu dah. Soalnya Newton sama kubik rada ribet. Tapi ya sebenarnya yang dari Newton itu apa dari yang dua cara Newton sama kubik itu sebenarnya kalian bisa selesaiin dengan linear dan kuadratik. Gitu sih. Oke, lanjut. Sekarang kita ke Taylor. Ada regresi nih. Waduh. Bawa Taylor aja ya. Taylor. Regression di skip aja nih. Jangan kali. Linear kali ya, bahas kilas. Soalnya yang penting tuh ini. Least square, least square method. Aku bahas satu Oh, aja deh yang oke. least square method. Soalnya ya. Soalnya di Boleh, boleh. kompetitifnya juga ini. Bahasnya pakai itu. Oke. Nah, oke. Kita lihat dulu ya definisinya. Nah, oke. Jadi least square method itu adalah metode yang digunakan untuk menemukan garis terbaik yang melewati sejumlah titik data dengan meminimalkan jumlah sesi kuadrat antara nilai yang diprediksi. Metode memberikan hubungan antara variabel independen dengan respon. Oke. Kalau kalian tadi eh, penjelasan regression, regression kan itu proses mencari fungsi atau mode terbaik yang mendekati hubungan antara variabel, meskipun datanya tidak beraturan. Jadi bedanya antara interpolation dan regression tuh, kalau interpolation tuh datanya udah diketahui, kayak datanya udah rapi gitu ya, apa ya kayak bilang ya rapi gitu lah. Terus kalau regression itu tuh datanya tidak beraturan. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan the square method, the square method. Ya, kalau di Bima sih penting ini sih, tapi sebenarnya masih banyak sih cara metode lain, tapi aku bahasnya yang ini aja sih biar lebih cepat. Oke, kita bahasnya dari mana ya? Rumus regresi. Oke, untuk rumusnya itu adalah ini rumus sederhana ya. Itu Y sama dengan M. Oke, ini rumus sederhananya. Kalau untuk penjelasannya, nih. Jadi Y itu variabel dependennya, X itu variabel independen, B itu titik potongnya, titik potong langsung B, M itu kemiringan garis regresi. Ya, hmm, biar lebih ini kok pakai ini deh. Rumusnya gini ya rumusnya, sederhananya. Ini mulai aja Komor. Soalnya agak panjang sih, Gimana? agak panjang sih ini. Soalnya dari di ininya masih ada lagi ordinary least square sama non-linear least square. Wow. Hmm, Yakin mau di skip? Gimana ya?
Aku Rumus bahas intinya satu aja soal dah. deh. Aku bahas satu soal Heeh. deh. Satu soal aja. Langsung aja. Heeh. Oke, satu soal ya. Nih. Oke. Trik soal ini. Jadi tentukan pasaman regresi linear Y sama dengan MBX menggunakan metode ordinary square. Nah, terus habis itu hitung standar deviasi dari skala regresi. Oke. Yang ini belum kubahas sih, tapi ya kalian bisa baca sendiri. Ordinary least square itu eh, jadi itu ordinary square itu digunakan kalau variabel dependen Y dan independen X itu bersifat linear dalam parameter. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak garis apa kayak linear ya. Garisnya segaris kan? Ya, jadi kayak dari segaris gitu. Entah ini ya. Itu. Terus itu ya kan dapat lah konsepnya gimana, ya kan? Udah. Terus ada nggak ya rumusnya? Rumusnya ini ordinary square nggak ada. Waduh ini rada ribet sih jelasinnya. Ya nggak apa dah. Nih. Ini untuk yang jawaban A. Nah, jadi yang jawaban A tuh kalian tempat tahu tuh nyari dulu rata-rata dari titik yang titik X nih dengan Y pakai rumus ini. Nah, jadi ini kan X kan ini satu, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti kan tambah terus bagi sama lima sama jumlah ini jumlah titiknya. Berarti kan ini lima. Nah kan bagi sama titiknya lima. Yang Y juga sama apa semua anggota-anggota ini tambah-tambahin semua terus bagi lima. Jadi dapat tiga ini. Nah, kalau udah, wah ini panjang nih. Gak apa-apa, Waduh langsung panjang cepat nih. aja itu. Gimana ya? Ya udahlah. Nah, terus kalau udah, kan hitung musuh nggak? Nah, kan hitung slope M-nya. Slope M itu maksudnya ini, yang ini. Ya, nyari buat yang M-nya. Gimana aku jelasin ya? Panjang soalnya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, nanti kalau misalnya apa, nanti kan tahap kedua tuh adalah nyari slope M-nya. Jadi pertama kan bikin tabelnya dulu. Bikin tabel ini, X sama titik X sama titik Y. Kalian ke bawah aja semua. Ke bawahin. Nanti sini ada rumusnya nih. Kalian bisa tulis nanti terus dicatat di cheat sheet. Ini rumusnya. Jadi ini kayak nyari apa ya? Istilahnya? Nyari oh ini nyari nilai untuk supaya bisa dibagi bisa apa untuk bisa mencari si M di sini. Nah, pakai rumus ini di atas ini yang di atas ini nih. Gitu. Udah, kalian ikutin aja rumusnya, ini hasilnya. Terus kalau udah, ini ada sih ini rumusnya kayak gini. Jadi sigma XI dikurang X aksen ini dikurang Y aksen per sigma XI dikurang X aksen kuadrat. Oke. Nah, udah. Kalau udah dapat, kan tinggal masukin aja di sini. Ya, ini untuk di bawah ya. Jadi ini di bawah masuk ke bawah. Terus yang ini yang mana? Ini nih. Yang ini itu untuk yang atas gitu. Udah kan tambah-tambah tambahin. Nanti dibagi hasilnya terus ini dapatnya segini. Habis itu kan pakai ini usaha apa pula ini? Nah, kalian nyari ini, kalian nyari titik potong dengan sumbu Y-nya. Ya, BT kan titik potong sama sumbu Y-nya. Nah, rumusnya cara mencari titik potong itu ini. Y aksen dikurang M X aksen. Y aksen itu 3,64, M-nya itu 0,75 dikali X aksen. Hasilnya segini. Jadi kita dapat nih titik potongnya itu 1, titik 9. Terus yang apa tadi aku lupa lagi.
Kemiringan garis regresinya itu adalah ini 0,75. Nah, kita dapat dua nih. Udah. Ya kita dapat nih. Y, Y itu apa? Y itu variabel dependennya. Oh ya, kita dapat. Jadi variabel dependennya itu adalah nol untuk kalau misalnya kita ikutin rumus ini. Aduh, ini. Jadi kayak gini. Nanti kayak gini. Nah, udah. Terus tabel ini buat apa? Aduh, tabel ini buat apa? Tabel itu buat nyari yang soal kedua. Ini. Hitung standar deviasi kesalahan dari regresi. Ini sebenarnya perlu gue jelasin nggak ya, Mor? Soalnya kayak nggak mungkin keluar ya. Kalau yakin sih ya nggak apa-apa, silakan skip aja gitu. Pokoknya nanti hasilnya kayak gini. Yang A. Ini kalau dapat bentuk ini, bentuk soalnya. Iya sih. Ini mah tinggal kalian tinggal tinggal substitusikan aja. Jadi kalian bikin lagi tabel kayak gini, ya kan? Habis itu ini ada rumusnya di sini. Kalian nanti bikin aja di cheat-sheetnya. Udah, nanti tinggal substitusikan aja kayak gini. Oke, gitu sih. Gimana? Udah? Apa lanjut langsung aja, langsung ke Newton ya? Next, langsung ke Ke Newton. Taylor, Taylor, Taylor. Taylor Oke. dulu, ha. Taylor ini paling Boleh. info jelasin singkat aja, soalnya agak ini simple. Jadi Taylor itu apa? Taylor itu adalah deret untuk digunakan untuk mengaproksimasi atau mendekati fungsi kontinu fx yang kompleks dengan menggunakan fungsi polinoma sekitar nilai x. Nah, di mana A adalah bilangan real. Tujuannya adalah untuk mengaproksimasi fungsi yang rumit, seperti fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, dan lain-lain. Jadi, ada fungsi rumit kayak fungsi eksponensial, trigonometri itu menggunakan Taylor series untuk mengaproksimasikan fungsinya. Ya, tuh. Ya, ini gambaran pengetahuan fungsinya. Yang merah itu fungsi fx yang rumit, yang kuning itu mendekati atau mirip dengan fungsi x yang lainnya. Nah, ini gambarannya. Bentuk umumnya, ini bentuk umumnya. Jadi fx, fungsi x, sama dengan fa tambah f aksen, ini kalian bisa lihat ya. Ini ada kok di Binus Maya ada. Kalian terus aja di cheat sheet. Atau ini eh, yang versi pendek singkatnya lah. Ini definisinya. A, ini, ini adalah pusat organisasi ada pendekatan. H itu x kurang A, nilai apa? Titik x kurang A. Titik x kurang titik A kalau nggak salah gitu ya. Terus f itu fungsi titik A. F aksen ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, ada fungsi titik A. Fn turun ke n. Ya, ini turun. Nanti ada turun kok. Nanti bukan turun sih. Iya, turunan. Rn itu traction error. Oke, kita nggak perlu situ. Nanti langsung aja sama soalnya. Nih, soalnya satu aja. Carilah Taylor series dari persamaan fx sama dengan ex di sekitar x menengah hingga orde 4. Ya, oke. Jadi kita tentuin. Uh, kita kan udah tahu nih fx sama dengan tuh e pangkat x, ya kan? Terus a sama dengan 0. Ya, a tuh ini sama dengan 0. Oke. Kita masuk aja, pakai langsung ke rumusnya aja. Nih. Nah, di sini ada turunan. Langkah pertama adalah kita turunkan fungsi fx sampai orde keempat. Karena sini kita nyari itu di soalnya itu ada ini. Disuruh kita suruh nyari hingga orde keempat. Kita turun aja sampai keempat. Nah, ini kenapa sini ada 5? Ya, ini aku nggak tahu juga sih dari contohnya ada 5. Harusnya sampai 4 cukup sih. Tapi nggak apa-apa. Kita ikutin aja, kita apa ikutin aja materinya. Ini sampai orde keempat. Jadi kalian turunin sampai ke 5 gitu. Nanti sini ada variasi soalnya nih. Ini kan masih simpel ya. Ini kan cuma pangkat A. Nanti di sini ada cos. Misal ada cos 2. Nah, kan turunin aja, turunin. Jadi turunin turunan kos berapa apa turunan ini nanti turunan gitu uh, sampai orde yang ditentukan gitu. Variasi soal gitu. Tapi sih kita coba contoh soalnya itu simpel ya. Jadi cuma apa kata gitu doang. Oke. Udah kita turunin kayak gini. Habis itu berikutnya adalah kita masukkan ke dalam persamaan aproximasi dari dan eranya kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Soalnya kita kan nggak ada
progression error ya. Jadi kita nggak usah ini, nggak usah hiraukan kayaknya. Oke, kita masukin ke tadi yang fungsi apa ininya. Ini tuh yang apa? Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, turunan kelima. Nah, gitu. Tinggal masukin aja nanti kalian, tinggal ikutin aja sesuai dengan rumusnya. Udah, udah nanti kalian sederhanain aja. Jadi yang fungsi ini, fungsi A itu nanti berubah jadi ini. Apa ngikutin sesuai dengan yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini nanti nanti di sini bentuknya cos misalnya jadi apa? Jadi nanti di sini cos juga gitu. Tapi kan di sini bentuknya pangkat A, jadi bentuk E pangkat A gitu. Udah, habis itu udah. Nah, ini kita substitusikan A. Karena kan kita kan nyarinya A. Bukan bukan nyari A sih maksudnya. Di sekitar X sama dengan 0. X kan kita punya jadi A sama dengan 0 kan. Udah, kita tinggal substitusiin aja. Jadi yang AA-nya nih, ini A, 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 itu jadi 0. Gini. Nah, sip, gitu. Udah. Kalau kalian udah, nanti kalau di apa disederhanain aja. Jadi nanti kalau udah sederhanain jadi kayak gini hasilnya. Nah, ini kan ada ini kan cuma kan kita perlu kan cuma sampai order 4 ya. Jadi ini. Jadi kalian nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi coba-coba ini doang. Gitu. Udah, gitu doang jawabannya. Ini. Paling kalau misalnya ada variasi soal, ya variasinya paling cuma di sini doang variasinya. Nanti di sini ini apa katanya jadi kos gitu. Karena ada gitu. Gitu sih. Oke, udah sih Taylor udah segitu doang Taylor. Gimana, Mar? Oke, aman. Oke. Kita lanjut ke materi terakhir yang root of equations. Sorry ya ini agak lama. Ya, enggak juga sih Agak- root of equations singkat sih sebenarnya. Oh ya. Enggak aku yang lama. Oke, untuk Oke. root of equations sebenarnya ini kita ada tiga cara. Root findings in Python, tapi ya kita kan UTS kan nggak pakai Python ya, jadi ya not necessary lah, kita skip aja. Terus ada bisection method, itu metode favorit aku, ntar aku share sedikit ceritaku. Sama Newton-Raphson method. Kalau yang bisection method itu mirip kayak kalian di AlgoProc, kalian pakai binary search. Itu mirip banget. Jadi misalnya kayak begini nih. Weh, kok udah good luck aja? Sebentar. Nah, misalnya kayak begini. Kalau kita biasa di eh, C dulu, kita kan punya array misalnya kayak gini nih, ya kan? Terus udah sorted datanya. Kita mau nge-search biar cepat. Berarti kita pakai binary search saja. Ya udah, ini indeks 0, ini indeks ke n, cari tengah-tengahnya, ya kan? Tengah-tengahnya. Lebih kecil, lebih besar. Kalau data yang kita cari masih lebih kecil, ya kita ini buang, kita cari di sini, ya kan? Terus tengah-tengahnya sini lebih kecil lagi, kita buang, cari lagi. Misalnya, atau oh lebih besarnya, udah buang sini, cari di sini. Konsepnya sama, bisection kayak begitu. Oke, misalnya nih, aku punya contoh soal, ini contoh soal yang gampang aja lah. Misalnya aku punya fx itu sama dengan 2x pangkat 3 minus 3x kuadrat plus 1. Oke, di mana kita harus cari range-nya itu akar, find root between antara 2, minus 2, x 2. Antara minus 2 sampai 2. Kita harus cari akar di antara itu. Oke, kita masukin dulu yang minus 2-nya sama 2-nya. Coba kita f minus 2 aja dulu. Oke, f minus 2, masukin aja. 2 kali minus 2 pangkat 3 minus 3 kali minus 2 kuadrat plus 1. Berapa nih? 2 kali minus 8 minus 3 kali 4 plus 1 ya. Jadi minus 16 minus 12 plus 1 jadi minus 27. Oke. F minus 2 segini. Terus F2-nya. Masukin aja. 2 kali 2 pangkat 3 minus 3 kali 2 pangkat 2 plus 1. 2 kali 8 minus 3 kali 4 plus 1.
16 minus 12 plus 1 sama dengan 5. Nah, yang harus kita lihat adalah ini minus, ini positif. Satu negatif, satu positif. Berarti akarnya ada di antara range ini. Oke? Assuming kalau linear ya. Tapi kalau misalnya kuadratik, example misalnya kayak gini nih. Kita suruh cek ini sama ini. Dua-duanya positif. Bukan berarti akarnya nggak ada. Ada dua di sini sama sini. Gitu, oke? Tapi karena ini pangkat 3 dan juga kita udah dikasih range yang segini, kita bisa berasumsi ini semacam linear. Oke? Jadi dia nggak melengkung sampai titik balik, tapi dia masih konsisten naik ya naik atau turun ya turun gitu. Oke? Nah, karena kita tahu root of equationsnya ada di tengah-tengah dua titik ini, ya udah sama kita cari kayak binary search ya. Cari tengah-tengahnya. Antara minus 2 sama 2 ada apa? Try, bentar ya. Minus 2 plus 2 per 2 sama dengan nol. Kita cari F0. F0 berapa? Ya 1, ya kan? Langsung aja masukin. Karena ini kan X langsung nol, ya kan? Satu. Positif. Masih lebih besar dari nol, ya kan? Kalau kita semakin negatif, karena X minus 2 itu kan dia negatif tuh. Berarti kita masih harus lebih negatif lagi. Oke? Try, turun dari nol lagi. Nol plus minus 2 per 2 sama dengan min satu. Coba F min satu. Berapa nih? F min satu sama dengan ya minus 2 minus 3 plus satu sama dengan minus 4. Oh, udah terlalu minus. Ini masih lebih besar dari nol nih, ya kan? Lebih besar dari nol. Oh, ini udah di bawah nol. Berarti kita jangan di sebelah kirinya minus satu. Berarti kita cari antara minus satu dan juga nol, ya kan? Try 0 plus min satu per 2 sama dengan min 0,5. Kita coba F min 0,5. Coba ya. Dan ini ya well hasilnya nol, tapi kita coba ya. 2 ini ribet tapi nggak apa-apa lah. 2 kali minus 0,5 pangkat 3 minus 3 kali minus 0,5 pangkat 2 plus satu. Oke, kita coba aja. 2 kali minus berapa ini kan setengah, berarti seperdelapan, ya kan? Minus 3 kali seperempat jadinya, plus satu. Ini jadi minus seperempat, minus 3 per 4 plus satu. Nah, ini kan jadi minus satu nih. Minus satu plus satu sama dengan nol. Dapat rootnya. Oke. Dalam kondisi ini, hoki. 3 iterasi langsung dapat jawabannya. Yaitu di X sama dengan, berarti root itu di X sama dengan minus 0,5. Dapat. Oke. Tapi terkadang ada soal yang bikin kita emosi. Nih ya, sebentar aku share. Aku sempat ada soal latihan eh dari dosen aku. Bentar ya. Aku share PDF-nya sebentar ya. Nah, ada soal, ada persamaan gini, X plus E pangkat X sama dengan nol. Kita harus cari si root equation-nya, di mana X itu harus sama dengan nol. Nah, udah dikasih tabel, dan nilai terdekat ke nol itu adalah di antara minus 0,6 dan minus 0,5. Cari nilai tengahnya. 0,6 dan 0,5. Nah, minus 0,6 dan minus 0,5. Jadi minus 0,55. Ini coba. Oh, 0,026 sekian-sekian masih di atas nol. Yang di sini. Oh, bentar. Bisa pointer nggak? Oh, ini aja coretan. Ini masih di atas nol. Ya kan? Oke, berarti turun lagi. Antara si minus 0,55 dengan minus 0,6. Lebih turun lagi kan? Coba lagi. Oh, di bawah nol. Udah minus. Berarti nggak boleh di bawahnya lagi. Di atasnya lagi. Coba. Dari minus 0,575 dengan minus 0,55. Coba. Oh, positif. Berarti harus di bawahnya lagi. Dan dicoba terus. Aku kerjain ini mungkin kemarin lagi gabut mungkin ya. Aku iterasinya berapa sih ini? Aku juga lupa. Aku ngitung manual sampai 27 iterasi.
Ngitung sampai 27 iterasi, lihat nolnya berapa. Minus 0,0000, ada 9 nol, baru angkanya. Sebenarnya nggak perlu. Dosen scientific computing aku bilang, kalau udah ada 4 nol, stop di situ aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya saat itu kan belum dibilangin, jadi aku gabut, aku kerjanya sampai 27 iterasi. Dan dapatlah dia, X-nya itu mendekati minus 0,56714 bla 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 gitu. Oke? Caranya kayak begitu. Kalau hasilnya di atas nol, cari yang di bawahnya lagi. Atau cari yang lebih negatif. Kalau hasil di negatif, cari yang lebih positif. Sampai mendekati nol kayak begini. Wah, nggak harus sampai segini ya juga. Yang penting ada 4 nol di belakang koma. Gitu. Oke? Ini cara si bisection method. Cara satunya lagi, jauh lebih gampang. Karena kita langsung bisa pakai kalkulator. Nih ya. Aku misalkan, sebentar. Wih. Woi, Hmm. ya ada yang mic-nya on. Oke, misalnya aku punya soalnya kayak begini. Nah, ini pakai yang metodenya Newton-Raphson. Oke, kali ini aku coba pakai yang Newton-Raphson. Newton-Raphson begini. Misalnya, aku punya, well, rumusnya sama, fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 3x kuadrat plus 1. Nah, kali ini kita disuruh cari akar yang dekat dengan titik sekian, bukan di antara dua titik. Kalau tadi kan bisection kan di antara dua titik tuh, antara minus 2 dan 2. Karena kita perlu dua titik buat cari tengah-tengahnya. Kalau ini enggak, carilah akar di dekat atau di sekitar titik ini. Kalau dalam soal dikasih tahu di sekitar titik 2. X itu mendekati 2. Caranya gimana? Nah, kita mesti cari dulu turunannya. F aksen X. Ya, karena ini penjumlahan semua, gampang. Langsung turunin semuanya aja, ya kan? Berarti ini ada 6x kuadrat minus 6x. Oke? Oke. Ini adalah si turunan fungsi fx-nya. Nah, ini prosesnya adalah iteratif. Sama kayak tadi, cuma rumusnya kayak begini. X n plus 1 atau X yang baru nantinya itu adalah XN atau X yang sekarang minus F XN per F aksen XN. Di mana X ini dia tuh nggak berubah lagi. Oke? Jadi misalnya si dalam kondisi ini berarti XN itu kan 2 ya. Kan kita mau sekitar 2 carinya, ya kan? Atau X satunya sama dengan 2. Oke? Kita langsung masukin contohnya aja ya. 2 minus F XN-nya berapa? Ya, kalau dalam kondisi ini ya, berarti kan minus 2x maka 3 minus 3x kuadrat plus 1 per 6x kuadrat minus 6x. Nah, kita masukin si x-nya itu jadi angka 2. Oke? Atau ya dalam kondisi ini F2 per F aksen 2 jadinya. Oke? 2 minus 2 kali 2 pangkat 3 minus 3 kali 2 kuadrat plus 1 per 6 kali 2 kuadrat minus 6 kali 2. Ini jadi 2 minus berapa nih? 2 kali 8 minus 3 kali 4 plus 1 per 6 kali 4 minus 6 kali 2. 2 minus berapa nih? 16 minus 12 plus 1 per 24 min 12. 2 minus, ya ini aku sederhananya langsung ya, 5 per 12 atau sekitar ya 19 per 12. Coba ambil kalkulator. Ini kira-kira berapa nih? 19 per 12 nih. 19 per 12 itu 1,58333. Oke. Ini 1,583333 dan seterusnya. Oke. Nah, iteratifnya gimana? Ini yang jadi X baru. Ini jadi X2 nih. Ini X2 jadinya. Masukin lagi. Ya, kalau aku sih nggak masukin yang desimalnya, aku masukin pecahannya.
Jadi ini adalah X2. Oke. X3 adalah ya X2 minus F dari XN per F aksen XN. XN-nya ini lagi-lagi nggak berubah. I mean, XN-nya berubah, cuma fungsinya nggak berubah. Tetap turunan pertama. Oke? Jadi dalam kondisi ini adalah si 19 per 12 minus F dari 19 per 12 per F aksen dari 19 per 12. Ini aku sebenarnya udah hitung dan hasilnya adalah 227 per 171. Kita coba hitung ya. Ini hasil desimalnya berapa? 227 dibagi 171. Nah, dia mendekati, lebih mendekati nih. 1,32748 bla 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 bla. Oke. Tapi ini aku mungkin share sedikit dah. Ini kalian nggak usah bikin ngitung kayak begini. Ini nggak tahu boleh atau enggak ya, tapi kan boleh pakai kalkulator nih. Ya udah pakai kalkulatornya. Ketik aja. Ini kan answer, ya kan? Basically ini kan answer. Ini juga answer, ini juga answer, ya kan? Answer dari equationnya, ya kan? Answer maksudnya answer dari sini nih. Answer equation sebelumnya, ya kan? Nah, berarti kita mesti bikin formatnya answer minus F answer per F aksen answer. That's it. Kalian tinggal pencet sama dengan aja, dapat hasilnya. Ke dalam kondisi ini, berarti kita ketiknya adalah, kalau masih di kalkulator saintifik kalian ya, ketiknya dalam soal ini berarti answer minus, nah F answer berapa nih? X-nya diganti answer jadinya. Berarti ini tulisnya adalah 2 answer pangkat 3 minus 3 answer kuadrat plus 1 per 6 answer kuadrat minus 6 answer. Dan ini kalau misalnya kalian pencet berkali-kali, dia akan mendekati 1,000 sekian-sekian atau jadi sama dengan 1. Oke? Sekarang kita coba buktikan. Apakah 1 itu rootnya? Apakah sama dengan 0? Kita coba masukin. Oke? F1 sama dengan, ini aku tulis dulu ya, 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 1. Coba ya. 2 kali 1 tambah 3 kali 1. Oh, sorry, bukan tambah. Minus ini. Plus 1. Ya kan? 2 minus 3 plus 1 sama dengan 0. Rootnya. Dapat. Oke? Jadi sebenarnya untuk yang si finding root of equation ya, sebenarnya nggak ribet. Bisa pakai kalkulator langsung, cuma ya nggak tahu boleh atau enggaknya. Gitu. Kalau boleh ya pakai ini aja untuk si Newton-Raphson-nya. Kalian masukin equation-nya, cari fx-nya berapa, kan ya di soal kan ada fx-nya kan. Cari turunan fx-nya, ya udah ganti semua x-nya jadi answer di kalkulator saintifik, terus tinggal pencet sama dengan terus berkali-kali dapat hasilnya. Gitu. Oke. Untuk yang root of equations gitu aja. Sebenarnya singkat sih root of equations. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini? Aman? Kalau Hmm, aman, kayak aman deh. aman sih sepertinya ya. Hmm. Udah siap nih. Ya, Kalau udah siap, ya. besok langsung UTS boleh mau nggak nih? Iya. Waduh. Pokoknya nanti ini, nanti apa ada aku share live sih, aku share link Notion dari Himti. Nanti bisa baca Ah, dari situ ah. kok kalian. Nah, Lumayan jelas kok sebelum link sebelum kita Notion. mengakhiri ini, kita pengen bilang nih, ya kita nggak pengen kita stop di sini aja. Ini Nah, adalah Instagram kita berdua. Hi, boleh di follow. Kalau misalnya kalian follow, besok sore atau besok malam, aku akan post cheat sheet aku di story aku. Jadi kalau misalnya kalian pengen cheat sheets, ya biasanya karena teman-teman aku biasanya kalau ada responsi bilang dapat cheat sheets nggak? Nah, aku kasih. Tapi syaratnya mantap. adalah follow dulu, ya. Jangan lupa dokumentasi ya. Siap. Oke. Gitu. Boleh di follow dulu Instagram aku yang @moriowada tapi setiap hurufnya itu ada titiknya di antara hurufnya. Jadi ya
Daripada aku bacain M titik O titik R titik I langsung aja. Morio Wada tapi ada titik di setiap hurufnya. Promosi ya, promosi. Yoi, bukan promosi loh, tapi kan mau cicis nggak? Mumpung ini ya, mumpung gratis ya. Ya udah lah, Yoi, gratis loh. gas lah. Jadi gimana? Oke, Udah jam 9 ya? iya Lama juga mungkin ya? udah jam 9 nih. Besok Ya ini, nggak ada UTS kan ya? Tidur, tidur. Bangun siang besok iya. istirahat. Mungkin ini saya agak-agak pusing sih. Habis dastruk. Iya itu, tapi Deathstroke sebenarnya masih aman sih tadi. Coba pusingnya mungkin kecapean. Iya. Natap Gitu layar sih. terus. Ya, Oke. oke. Jadi gimana? Kalau misalnya nggak ada yang nanya, Udah, kalau nggak ada nanya mungkin bakal kita bisa boleh. dokumentasi dulu kali ya. Mungkin Nah kalau ya. yang bisa on cam boleh on cam dulu buat kita Hmm. foto bareng dulu. Ya. Oke, ntar ya. Gue juga ganti ke yang kamera kita berdua nih. Nah, oke. Ada yang mau on cam? Kita foto bareng yuk. Kayaknya nggak ada konflik deh. Gak PIC, ada ya? PIC, Ya. PIC, PIC. Atau jangan udah pada tidur semua nih, enggak kan? Waduh. Pada kecapean semua nih. Ayo, on cam, on cam, on cam. Oke, ada? Ya, Atau mungkin kita PIC. screenshot aja kali ya. Buat dokumentasi ini Iya, siapa aja yang join bisa. gitu. Oke, udah? Paling ini dokumentasinya paling gimana nih? Kita screenshot untuk Zoom ya gitu. Biasa aja. Screenshot aja kali ya. Hmm. Oke, ntar ya. Ya. Oke, satu, dua, ya nggak usah satu, dua, tiga sih. Siap-siap ya. Oh, iya. Oke, siap ya. Ini Satu, apa. satu, Ya. dua, tiga. Oke, ntar ya. Ya. Aku save dulu. Oke, page dua. Walaupun nggak beda jauh sih, cuma beda satu. Oke, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Oke, Sip. sip. Oke, dengan ini ya selesailah responsi malam Oke. ini. Ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh DM kita aja. Ya DM siapapun lah, kita berdua boleh. Hmm. Dan mungkin kita bisa jawab di DM. Kalau misalnya sulit ya kita bisa janjian aja, kita Google Meet gitu. Oke? Ya, kalau sulit ada ini kok, ChatGPT. Ya, Enggak tapi jangan. kalau ChatGPT jujur agak bingung sih. Cara Iya dia sih. menjelaskannya kadang membingungkan sih. Soalnya beda-beda kan. Tuh. Beda gitu. Iya. Mau tanya mata kuliah lain juga boleh. Jadi kita belajar bareng aja gitu. Waduh, kayaknya Kita aku juga boleh. B28 kok, guys. Kita juga sama-sama UTS kan. Ya, Oke, gitulah. gimana? Udah? Mungkin bisa Closing, diserahkan closing, saya balik mau ke closing. PIC kali ya, karena ini udah selesai. Iya. Oh ya, ini recordingnya nanti juga ada di Google Drive ya. Nanti ada recordingnya. Google Slides-nya juga ada. Nanti Notion dan juga coret-coretan aku juga upload ke Google Drive-nya. Oke, gimana? Aku serahin balik ke PIC lagi. Thank you. Oke, terima kasih Kak Benedikto dan Kak Dava. Untuk responsi MAM ini sudah selesai ya. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga UTS Saikomnya bisa 100 semua deh. Amin. Amin. Amin, amin. Teman-teman sudah boleh leave ya. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you, guys. Wes. Ya, temanku nih. Woi, Wih. Leo. Wah, tidur nih anak ini.